Halo semuanya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, selamat datang di podcast SOR, Suara Opini Remaja. Di podcast kita kali ini, kita bakal banyak banget ngobrol tentang berbagai topik nih yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai anak remaja. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, gue mau kenalin diri gue. Nama gue Adi. Halo. Kenat. Iya. Kita bakal banyak banget bahas dari generasi, teknologi, pendidikan, sampai hal-hal yang jadi perdebatan di sekitar kita nih. Oke. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, Gen Z versus milenial. Apa sih perbedaan yang paling kelihatan antara Gen Z sama milenial? Gen Z itu Gak mau ribet. lebih suka yang so simple ya. Iya. Yang waras. Tapi Gen Z itu lebih ekspresif tahu daripada milenial. Kalau milenial itu lebih formal. Oh. Iya. Gen Z itu mengutamakan chat typing ganteng katanya. Typing ganteng. Iya, Tapi jangan. Duh. Kalau milenial tuh lebih formal ya biasanya. Iya. Oh, ya. Selalu ada yang itu. Emang itu. Baik Pak, konsep. Selalu Baik Pak, ada konsep milenial. pertimbangkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Padahal aku isu-isu tuh. Itu doang. Ada lagi? Banyak sih menurut gua kayak milenial tuh kan hidup tunggu sebelum adanya internet ya sekarang kan. Iya. Betul banget. Mungkin mereka tuh lebih sabar. Iya nggak sih? Iya. Nggak kayak Gen Z. Itu kesabarannya setipis tisu, Bahkan lebih tipis itu deh kesabaran Gen Z. setipis 7 rambut. Ya. 7 rambut di belakang cowok. Tapi milenial itu ya sebenarnya sih dia pribadi ya lebih ini ya kayak sabar banget ya. Ya iya tuh gue bilang kan. Sabar ya. Sabar banget gitu boy. Ya. Terus juga ya kayak Gen Z tuh lebih utamain lah internet gitu. Kalau nggak ada internet Gimana? kayak nggak bisa ngapain gitu. Bener nggak sih? Iya, soalnya Gen Z sekarang itu nggak bisa tanpa internet. Betul, setuju sih. Ya kan internet HP. Nggak ada HP, nggak ada HP. Nggak ada HP juga, Iya. langsung kayak dunia nggak ada gitu. Hilang gitu. Di dunia kerja, apa ada perbedaan nih pola pikir antara Gen Z sama milenial? Pola pikir Gen Z tuh lebih ini ya, maunya ya dikit-dikit simple, maunya jadi PT lebih. Menurut gua Gen Z tuh pengennya kerjanya tuh diem, nyaman. Ya, Sih, kayak banyak Gen Z tuh gak apa-apa gaji kecil, yang penting Bos nyaman. baik, lingkungan baik. Iya, betul banget. Gak apa-apa gaji kecil kan ada tuh barista gitu kan. Ya. Yang penting sesuai passion lah. Iya. Tapi setahu gue ya gaji kecil dilarang sakit. Si kecil dipaksa tampil. Kalau milenial gimana milenial? Milenial. Kalau milenial itu bener-bener simpel banget gitu gak sih? Simple. Mereka tuh kayak istiqomah gitu, kayak mikirin jangka panjang gitu. Mereka tuh Iya. kerja bener-bener balik kuda. Namanya di luar nalar. Bener banget sih emang. Lu kenapa namanya? Kenapa? Kenapa nih? Kenapa sering ada stereotip atau perbandingan lah antara dua generasi ini nih? Ribut baik gitu di Twitter, gue pusing. Asli Kenapa tuh? Twitter. Ada yang bilang Gen Z mah lemah lah. Milenial itu zaman batu ya, gak ngerti apa-apa. Sebenarnya sih ini ya kayak beda tahun dan beda zamannya hidup ya. Kayak Gen Z sama milenial ya. Bener nggak sih? Beda zaman, beda tantangan hidup. Betul ya. Ya zaman sekarang sih pengennya sih ya simple aja ya. Kalau zaman dulu kan ya milenial kan kayak berpikir tuh, oh gimana nih, gua harusnya lebih setingkat lebih ini gitu. Iya. Lebih tingkat lagi kan. Tapi kalau Gen Z tuh maunya tuh simple aja. Ya gua nggak bisa ini, nah coba kayak mau stop aja gitu. Sebenarnya sih.
Tapi menurut gua zaman sekarang nih ya, mau Gen Z mau milenial tuh udah penting, udah sadar banget mereka tuh pengen ngejalanin work life balance gitu. Mereka tuh pengen kerja yang nyaman, penting ada duitnya gede. Betul. Yang penting nyaman, nyaman nomor satu. Nyaman. Oke, kita lanjut nih. Lanjut. Penggunaan AI dalam kehidupan. Oke. Apakah benar AI sudah banyak mengubah kehidupan manusia? Betul. Banyak banget. Banyak apa ya? Ya, banyak banget. Banyak ya? Banyak. Banyak. Contohin dong. Iya dong. Manusia. Hmm. Terus kayak admin sekarang itu bisa menggunakan AI, pekerjaan Betul, jadi betul. lebih praktis. Betul. Terus Lebih efisien lah ya, benar gak sih? ya, Kalau ada AI itu ya kan ya. Jadi nggak lama kita berpikir yang hal yang itu ya kan ya. Jadi bisa sedikit dibantu lah dengan AI ini, ya kan? Yang bantu mengubah tuh kayak kalau kita sekolah tuh kan belajar ya, pada lihat AI, GPT kan. Jadi kita tuh ngerasa pinter nih. Kita ngerasa pinter, Cok. Padahal yang pinter tuh AI. Kayaknya Bukannya kita. guru bikin soal pakai AI, muridnya jawab pakai AI. Ada kan? ada yang kayak gitu. Koleksinya pakai AI. Emang ada ya? Emang ada ya? Ada. Kan sekarang itu lebih pakai AI lebih simple. Iya. Yang belajar siapa? Gurunya AI-nya. soalnya pakai AI, muridnya juga pakai. AI. Tapi dari situ kadang jawabannya nggak sesuai gitu loh. Padahal kita lihat AI. AI juga. Kayak tergantung. Iya, tergantung akun gitu jawabannya. Oke, critical thinking-nya tuh tetap harus diasah. Jangan sampai tanya jawab sama AI doang. Apa saja manfaat dan kekurangannya AI? Manfaat sama kekurangannya nih. Manfaat ya lebih tadi yang dibilang nih sama kawan-kawan sih. Bikin kerjaan kita lebih simpel ya. Simpel gitu. Jadi lebih hemat mikir. Lebih hemat mikir, jadi nggak panjang banget mikirnya kan. Kalau ada AI kan ya simpel aja. Kita lihat AI, misalkan kayak bla 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 bla, terus ketemu jawabannya ya udah kelar. Tapi hemat mikir bukan berarti kita jarang mikir gitu nggak sih? Ya benar sih. Cuman ya kita ngetik juga harus punya pikiran, Bun. Nggak bisa kita ketik-ketik ya, benar nggak sih? Itu manfaatnya. Kalau kekurangannya jelas banyak dong. Banyak. Udah banyak lapangan pekerjaan kan yang akhirnya tergantikan oleh AI. Oh itu tuh ntar bakal gue tanyain juga tuh. Iya yang dulu sebut tuh. Itu juga. Kekurangannya tuh kayak sekarang tuh banyak berita palsu yang dibuat sama AI. Iya. Betul Saya banget. harus tahu itu. Itu bahaya. Bahaya banget, so. Di Twitter udah banyak banget. Ya kayak banyak video-video asusila kayak gitu kan dibuat pakai AI. Jadi orangnya bukan dia, tapi pakai fotonya foto dia gitu kan. Itu bahaya banget sih. Jadi orang lain ngelihat videonya gitu tuh. Padahal bukan dia, Iya, iya. ya kan? Bahaya sih menurut gua. Oke. Benarkah banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI? Nah, Ini yang gue. tadi coba jelasin dong. Kan kayak gue ilustrator terakhir di gambar gue dan pesanan gue terakhir di 2023 November. Ya. Itu 3 tahun lalu. AI memang sebenarnya belum se-impact sekarang. Tapi Belum kayak sempurna udah gitu ya. ya. Tapi udah banyak. Kayak di Fiverr itu jasa bikin gambar wallpaper 4K cuma $5. Pakai AI. Iya. Dan gue jual $5 juga sebenarnya. Itu langsung kalah. Kayak nggak bisa bersaing. Jadi itu udah nggak dapat pelanggan lagi dari situ. Terus ternyata aku stop di situ. Semenjak munculnya AI. Jadi kemungkinan pekerjaan itu bisa tergantikan gitu. Iya. Udah di Shanghai. Tapi Antar dari makanan situ- udah nggak pakai orang, udah pakai robot. Oh. Dari atas udah pakai robot. Udah lewat satelit sama artificial intelligence. Itu pasti Apa yang harus kita lakukan agar manusia ini tetap bisa bersaing dengan adanya AI? upgrade skill sih. Biar lebih setara dengan AI, tapi nggak mungkin juga setara dengan AI. Gimana kalau kita yang menciptakan kecerdasan buatan itu? Ya, karena sekarang AI itu nggak bisa berguna kalau nggak ada yang gunain kan. Betul Iya, ya. betul. Mumpunnya masih itu kan. Hmm, Jadi yang harus kita lakukan itu banyak belajar, betul. empati, karena AI itu nggak punya perasaan. Jadi kita Iya. tuh harus. Nah jadi gue punya kesimpulan nih tentang AI itu. AI itu menurut gue ancaman bagi seluruh umat di dunia. Ya. Apalagi orang-orang yang nggak punya pikiran kritis sama orang yang nggak punya kreativitas. Karena dua hal itu yang nggak bakal bisa dikalahin oleh AI. Cepat atau lambat ya, Iya. nggak harus nunggu 10 tahun, 20 tahun, Hmm. bahkan dalam beberapa tahun ke depan pun
gue yakin pekerjaan-pekerjaan yang receh, yang gampang, yang sifatnya administratif itu pasti bakal diganti sama AI. Oh, Jadi AI itu nyuruh kita buat berpikir lebih tinggi gitu. iya, Kalau yang gampangnya ya 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu bisa pakai kalkulator. iya. Tapi dengan adanya AI, dia bisa nyari informasi, bisa nyari apapun ya, Hmm, itu dengan gampang banget. hmm, Jadi AI itu nyuruh kita buat belajar lebih tinggi biar bisa kita gimana ya? Apa yang bisa buat ini ke manusia gitu loh. Kayak itu tadi, gue bilang kita tuh harus punya pemikiran tuh yang kritis. Jangan pikiran kita itu linear, ya lurus aja. Jadi contohnya kita tuh kejebak nih hmm. di rumah. Oh, Kita nggak harus fokus buat dobrak tuh pintu. iya. Cuma kita lihat sekelilingnya, jadi banyak kebuka terbuka. Oh, paham. Jadi itu tuh namanya lateral thinking. Ya. Jadi kita nggak boleh berpikir cara kita itu udah yang paling bagus. Hmm. Kita tuh tetap harus adaptasi sama AI. Hmm. Kalau kita nggak bisa adaptasi, ya siap-siap aja kita kalah ini. Hmm. Iya sih. Kita tuh harus adaptasi. Iya, Kita harus gunain Harus. AI itu. harus ya. Iya. Ya. Jadi masa kita yang bikin, manusia gitu, manusia yang bikin, manusia yang kalah. Iya. Betul banget sih. Mumpung sekarang AI itu belum punya kesadaran sendiri lah. Nah, Aduh. kita mau bahas ke pembahasan yang lebih apa ya, di Indonesia ini tuh sangat murah nih. Apa tuh? Bullying, Bullying. bullying, Oh, Iya. oke. pembulian. Iya. Bully itu banyak banget kan. Contoh apa sih tipe-tipenya, kayak ada bully verbal ya. Verbal, psikis, sama Kekerasan. kekerasan. 3 dong ya. Ya, umumnya dibagi jadi 3. Nah, apa saja sih yang bisa disebut sebagai bully itu? Kayak kan orang nggak nyadar, kayak ternyata cuma bercanda. Berarti itu sebagai pembulian gitu. Apa aja tuh? Kayak kalau soal psikis itu kan kayak kita kadang sengaja dan nggak sengaja itu bisa terjadi gitu. Microbullying ya, kita nggak sengaja diemin satu orang, kita nggak ngajak satu orang ini untuk gabung dalam itu pembicaraan, itu bisa terjadi Bullying. secara tidak sengaja. Bullying. Kalau misalnya kekerasan, ya kita Kayak mukul orang, dorong orang. Ah. Itu tuh udah pasti jelas bully loh. karena umumnya hampir semua manusia bisa kena. Menurut gue sih kayak paling parah sih verbal ya. Verbal tuh kayak ibaratnya ngata-ngatain orang, misalkan dalam kurung nih, dia orangnya miskin gitu. Terus dia jadi lu miskin itu lebih masuk ke hati. Sakit ya. Iya. Lebih kena mental gak sih ya? Iya, Jadi betul. kayak Kayak dikucilin juga itu sakit. pakai sedikit kadang dia miskin kan ya, terus pakai sepatu yang bagus atau pakai yang bagus gitu kan ya, terus tiba-tiba ada yang bilang tuh bilang, "Ih, pakainya lu nyolong kali." Nah, jadi kan itu juga sama kan ya, bullying juga ke dia gitu kan. Sebenarnya sih itu yang paling masuk ke hati menurut gua sih ya, paling parah ya. Sekarang bully itu nggak hanya terjadi antara murid sama murid nih, tapi juga banyak kasus murid ke guru atau sebaliknya. Gimana sih pendapat kalian? Pendapat dari guru ke murid, Murid dulu ke guru deh. Oke. Gua nggak sopan banget sih. Sebenarnya sih dari murid ke guru itu hal yang Nggak diperbolehkan. nggak diperbolehkan. Seharusnya tuh ya yang lebih muda tuh kayak lebih tua. Apalagi guru gitu kan yang ngajarin dia. yang ngajarin dia. Tapi kan kalau kayak gitu tergantung dari gurunya dia tuh nggak sih? Kan nggak mungkin juga seorang murid membuli gurunya Kalau tanpa ada ngomongin alasan, itu kan nggak mungkin. Iya, itu juga. Tapi ada aja sih Saat kayak ada murid-murid bandel tuh udah pasti zaman Ya kalau Iya. nggak ada ya bisa dibilang. kalau guru ke murid gimana? Itu juga sebenarnya sih yang nggak patut di Contoh juga. kata juga. Karena guru tuh artinya apa sih? Guru tuh udah ditiru ya. Betul. Oh, iya. Kita nggak boleh, jadi guru tuh nggak boleh menyontohkan hal yang nggak jelek baik gitu. gitu ya. Iya, benar. betul banget. Itu setuju banget gua. Jadi karena banyak banget sekarang kasus kan eh, guru bully murid itu. udah hal yang struktural. Jangan mentang-mentang dia itu otoritas jadi seenaknya. iya. Apa dampak bully bagi korban? Dampak berkepanjangannya nih bagi korban apa? Dia lebih ini kan ya bisa kepanjangan mokat gitu kan ya. Apa tuh? Mokat. Bunuh diri ya. Betul iya. Itu sih yang paling sering kan banyak kayak yang kasus apa sih yang di anak kuliah di Bali itu, tahu nggak? Oh iya dia sampai itu kan dia Terjun dari lantai 2 itu. Oh iya. Tahu kan? Iya. Oh iya ya. Siapa sih namanya, lupa aku. Timothy. Timothy. Timothy, ya, oh iya. Timothy. Sarjana kan sebenarnya di Iya. satu kuliahnya. Dikucilin kan ya, diledek-ledekin sampai dia akhirin hidupnya dia gitu kan. Ya kan itu dampaknya yang sangat
sangat tragis. Akhirnya anak-anaknya kayak pura-pura nyesel lah segala macam lah ya kan. Kasihan tuh. Wah, dampak bully itu sangat ini buat mental juga. Parah sih ya. Jadi orang itu bakal lebih sering munculkan diri, insecure, bahkan bisa jadi pelaku juga. Oh iya. Oh, iya. Kebalik kan jadinya? Jadi dia tuh jadi balas dendam. Jadi itu ya bakal jadi kayak gitu-gitu aja. Yang Pertahanan aja di situ. yang tadinya dia dibully nih, Iya, terus balas dendam, bersedam, ngebully, jadi nggak bully. jadi gitu aja terus. Oh, Kayak gitu, turun gitu gitu aja. gitu. Iya, Turun. itu sih yang bahayanya. Jadi kita jangan ngebully. Stop bullying, ingat guys ya. Karena bullying tidak akan membuat kalian kelihatan lebih keren, tidak akan membuat kalian lebih kelihatan superior, dan tidak akan membuat kalian kelihatan lebih unggul, lebih ganteng, lebih cantik. Itu akan membuat kalian pelaku bullying kelihatan malah lebih seperti sampah. Selanjutnya nih, ini gue bakal ngasih pertanyaan yang agak sensitif ya. Sekolah atau tidak sekolah, sama saja atau tidak? Tidak, beda. Itu udah jelas banget sih. Beda ya. Soalnya kalau kita sekolah itu kan bisa jadi bikin kita disiplin. Oh, Ya bangun pagi kan, itu Iya. juga bentuk disiplin yang paling bagus kan. kayak kita berangkat jam 9 lah kan ke sekolah. Mana ada jam 9? PKBM boy. Iya. Ya. Siapa yang telat? Tapi suka telat terus. Dan siapa yang suka telat? Suka telat ya karena Macet. macet izin gitu macet. Tapi kan walaupun kita telat kan setidaknya udah berusaha gitu kan. Betul ya kan tiada hasil yang sia-sia gitu kan tanpa kita Karena- berusaha. Kita kan kalau mau belajar itu nggak ada kata telat. Ya, Yes. betul. Ya betul banget emang. Tapi pendidikan itu bisa didapat tanpa harus sekolah formal. Bisa dari internet. Apakah benar? Benar? Bisa Ya emang sih sekarang tuh banyak banget artikel-artikelnya gitu kayak kita di web belajar. Ya kan? jurnal terbuka juga sudah banyak. Itu buku. Tapi menurut gua sekolah sama nggak sekolah itu kayak nyari ilmu di internet itu beda, jelas beda. Kalau sekolah itu kita kan udah disiapin sama gurunya gitu kan. Sudah ada kurikulum Iya. yang terstruktur. Kalau belajar mandiri ya mungkin kita bisa lebih baik juga, cuma tergantung niatnya. Benar ya. Terus kadang kalau di situ kalau misalnya kita nggak paham gimana sih? Iya. Siapa? Itu nggak bisa nanya kan? Iya. Ya. Heeh. Kadang kalau bosan sedikit, nah sekolah Ya, TikTok tuh itulah karena niatnya nggak nggak full banget gitu. Terus kadang bosan sedikit, login, ya, gitu aja login kap, login gitu. Oke. Pendidikan nih, pendidikan tinggi. Menurut kalian pendidikan tinggi atau kuliah nih perlu atau enggak? Tahu sih. Kalian coba. Menurut gua sih pendidikan tinggi itu sebenarnya perlu ya, tapi nggak menjamin Sukses. ya. Nah itu juga bakal katanya nih. Oke. Kuliah itu menjamin kesuksesan seorang apa enggak? Enggak menjamin sih, maksudnya ya dia punya ijazah nih ya, ijazah kayak- Ijazah itu nggak jadi jaminan buat sukses. betul ya, kayak misalnya dia punya ijazah S1 misalkan. Terus orangnya gitu-gitu aja tanpa adanya skill gitu kan. Jadi kan sama aja. Jadi kayak ijazah tuh kayak cuma selembar kertas doang men, ya kan? Jadi dia tuh kayak nggak punya sosialisasi, kayak nggak bisa berkembang lah ya. Iya, jadi kita punya ijazah, kita punya skill, gua jamin ya kita pasti bakalan setingkat maju daripada yang lain. Karena kertas ijazah itu hanya tanda kita pernah sekolah, bukan tanda kita pernah berpikir. Betul ya, Betul setuju banget. banget sih gue, Setuju gila. sih. Geli gue. Tapi kalau lu ada kesempatan buat kuliah nih, lu pada mau kuliah nggak? Oh. Karena menurut gua kuliah itu privilege. Karena nggak semua orang tuh bisa kuliah. Ya. Lalu juga dari biayanya juga jadi ya. Ada yang Kalau punya. kalau kalian punya privilege itu ya ambil aja, jangan enggak gitu. Tapi kalau kita nggak punya privilege-nya, ya masih banyak jalan buat menuju kesuksesan sih. Betul betul. Ini kita bakal ke pembahasan yang terakhir nih. Matematika, sains dan sosial. Emang iya matematika. Kenapa sih kita harus belajar matematika? Kan udah ada kalkulator. Perlu banget cok. Kalau kita nggak punya handphone, kita nggak punya kalkulator gitu kan. Terus misalkan kayak kita nih jaga warung ya kan, jaga warung kan. Terus tiba-tiba ada yang beli, dia uangnya 50.000 lah, dia belanja 5.000.
masa kita harus buka kalkulator, ibaratnya kita nggak kalkulator gitu kan ya. Jadi sebenarnya sih matematika itu menurut gue sih penting, itu kepake lah. Karena menurut gua matematika itu ya ngasah pola pikir kita juga. Jadi biar kita lebih berpikir cepat. Ya, karena runutan dari penyelesaian soal kenapa sih? Lanjut dong. Udah lanjut. Kayak urutan dalam menyelesaikan soal matematika itu juga Udah lanjut. Diam. apa tadi? Matematika. Matematika. Menyelesaikan soal itu kan harus sesuai urutan. Ya. Soal sedikit itu juga berpengaruh pada hasil. Dari situ kita belajar harusnya paradigma, pola pikir. Pola pikir kita tuh harus menurut gimana kalau itu semua dilatih dari matematika. Iya sih, walaupun kadang matematika itu bikin pusing, ngebosenin. Ya, bosan banget. Itu tuh emang bikin kita emosi juga, iya gak sih kalau Ya, kita betul, udah ketemu, setuju. ih apaan sih? Tapi kalau pas kita udah nemu jawaban, ih easy banget. Easy banget. Gitu kan ya. Gua kalau udah gua lagi pusing nih ngerjain matematika ya, terus ketemu nih jawabannya. Gua langsung mikirin gua mau masuk kampus yang mana ya? Mau masuk di Oxford apa Boleh, di boleh, Boston ya. Kalau sains nih, sains penting nggak? Penting. Ya karena kalau kita nggak bisa, kalau sains ilmu sains nggak diketemuin sampai sekarang, ya mungkin kita sampai sekarang nggak hidup tanpa lampu ya. Nggak tahu itu aliran listrik dari mana. Iya. Ya, bikin PLTA, PLTU gitu. Harus kan dari sains juga gitu. Sosial, Sosial, kalau sosial gimana? sosial sendiri ya kita gimana mau berbaur dengan masyarakat kalau kita sendiri tidak paham paradigma masyarakat tersebut. Maksudnya paradigma itu pola pikir masyarakat. Iya. Karena kita harus menyesuaikan di mana kita tempat kita tinggal Oh, dengan cara kita berbaur. oh. Jadi harus ya. Harus Banget lah ya. Penting, penting. Penting. Jadi kita harus banget nih belajar matematika, sains dan sosial itu benar-benar berguna ya. Berguna. Mungkin itu aja obrolan-obrolan dari kita. Semoga obrolan-obrolan dari kita ini bisa membuka insight baru buat kehidupan kita ya. Ya. Jadi setuju. mungkin cukup sekian podcast dari kami berempat. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Izin. Yeay. Harus kompak gak sih? Dari satu lagi ya. 1, 2, 3. Izin. Gak apa-apa itu. Menit. Oke. I just had to let you know you're